Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'd. Faya ayuhal musyahidun wal musyahidat, para pemirsa yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmatnya, nikmatnya kepada kita semuanya. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat panjang umur, sehingga kita bisa bersua kembali, bertemu kembali secara virtual. Sholawat berangkaikan salam, semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi suri tauladan kita, beserta keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang mengikutinya hingga akhir zaman. Para pemirsa yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, sebelumnya kita telah mempelajari terkait dengan ilmu usul fikih ini dengan kitab As-Sulam, yaitu di bab Al-Qiyas. Al-Qiyas secara bahasa artinya adalah takdiru syai'in wa taswiyatuhu bihi. Kemudian secara istilah istikhraju misl hukmil madhkur lima lam yudhkar bijami' bainahuma. Kemudian terkait dengan dalil hujjiyah al-qiyas, yaitu firman Allah subhanahu wa ta'ala, fa'tabiru ya ulil absar. Kemudian ayat innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Sedangkan dari hadis, yaitu terkait dengan diutusnya Mu'adz ibnu Jabal radhiyallahu anhu ke Yaman, kemudian ditanya, bagaimana engkau memutuskan? Beliau menjawab dengan petunjuk Al-Quran. Bagaimana kalau tidak ada dalam Al-Quran? Dengan petunjuk As-Sunnah. Bagaimana kalau tidak ada petunjuk Al-Quran maupun As-Sunnah? Kemudian beliau menjawab dengan pendapat saya, dengan ijtihad. Kemudian terkait dengan rukun-rukun qiyas, yaitu ada al-aslu, al-far'u, al-illatu, sama al-hukmu. Kemudian syurut al-asl. Syarat-syarat al-asl, yang pertama, an yakun hukmal asli thabit. Yang kedua, an yakuna al-hukmu thabit fil asli syar'iyyan. Kemudian yang ketiga, an la yakun hukmal asli ma'dulan bihi an sunanil qiyas. Kemudian terkait dengan syurut al-far'i, syarat-syarat fara'. Yang pertama adalah an la yataqaddam hukmul far'i ala hukm al-asli. Yang kedua, an takuna al-illatu fil far'i musawiyah li'illah al-asl. Kemudian yang terakhir, an yakuna al-hukm fil far'i musawiyan li hukm al-asli. Para pemirsa yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, selanjutnya kita ke al-mas'alah as-sadisah. Permasalahan yang keenam, yaitu terkait dengan syurut al-illah. Syarat-syarat illah. Yang pertama adalah antakuna al-illatu muttaridatan. Jadi illah harus muttaridah. Apa itu muttaridah? Artinya adalah ay kullama wajadal hukm. Jadi ketika ada illahnya, maka hukumnya ada. Tapi ketika illah itu tidak ada, maka hukumnya juga tidak ada.
Kemudian yang kedua, antakunal illah mun'akisatan. Yaitu illahnya mun'akisah. Apa itu mun'akisah? Ay kullama intafal hukum. Jadi ketika illah itu tidak didapatkan, maka hukum juga tidak ada di situ. Jadi intinya ketika illah ada, hukum ada. Ketika illah tidak ada, maka hukum tidak ada. As-salis, yang ketiga, an la tukhalif al-illah nassan li'annaha la tuqawimuhu fayuqaddim 'alaiha. Jadi illah tidak boleh menyelisihi nas, baik itu Al-Qur'an, baik itu al-hadis. Karena illah itu tidak untuk melawan nas, ya. Fayuqaddim 'alaiha, maka didahulukan nas, ya, daripada illah ketika illah itu menyelisihi daripada nas yang ada. Kaqauli ba'dihim, seperti perkataan sebagian mereka, al-mar'atu, seorang perempuan, malikatun, mempunyai hak milik li bid'iha, terhadap kemaluannya. Fayasihhu nikahuha, maka diperbolehkan atau sah nikahnya seorang perempuan bi ghairi idzniha, dengan tanpa izin waliyuha, walinya. Kiasan, dengan menganalogikan ala bai'i sil'atiha, yaitu diperbolehkannya untuk menjual barang dagangannya. Nah, kalau kita lihat di sini alasannya yaitu apa? Alasannya karena boleh untuk menjual barang dagangan dia, karena dagangan itu milik dia, yang menjadi kias ini, ya, dengan dia apa? Memiliki hak milik yang sama, yaitu apa? Bid'iha, kemaluannya. Maka dia boleh dong, ya kan, untuk menikah tanpa wali. Karena apa? Karena dia boleh berdagang terhadap barang dagangan miliknya tanpa ia harus izin ke walinya. Ini menurut kias yang ada. Tapi illah ini, sebab ini, alasan ini, itu bertentangan dengan apa? Dengan nas, mukhalifan linas. Itu bertentangan dengan nas. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam, sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ayyuma imra'atin nakahat bi ghairi idzni waliha fanikahuha batil. Rawahu at-Tirmidzi wa sahhahahu Ibnu Hibban wal Hakim. Siapapun perempuan yang menikah tanpa izin daripada wali perempuan tersebut, fanikahuha batil, maka nikahnya batil, tidak sah. Jadi dalam konteks ini kias tadi illahnya, ya, itu menyelisih daripada hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi wa sahhahahu Ibnu Hibban wal Hakim. Ini contoh daripada syarat yang ketiga. Syarat illah apa? Yaitu tidak menyelisih daripada nas. Al-mas'alah as-sabi'ah, permasalahan yang ke-7. Fi aqsamil qiyas, yaitu terkait dengan bagian-bagian qiyas. Al-awwalu, yang pertama, qiyasul aula, yaitu qiyas yang utama. Apa itu qiyas yang utama? Wa huwa ma kanatil illatu fihi mujibatan lil hukmi, yaitu ketika illat, sebab, alasan itu berkonsekuensi kepada hukum. Wa kanal mulhaqu aula, dan yang diikuti itu lebih, yang diikuti lebih utama, yang mengikuti
yang mengikuti lebih utama. Al-mas'alah as-sabi'ah fi aqsamil qiyas. Permasalahan yang ketujuh terkait dengan pembagian qiyas. Al-awwal, yang pertama, qiyasul aula, yaitu qiyas yang lebih utama. Apa itu qiyas al-aula? Wa huwa ma kanatil illatu fihi mujibatan lil hukmi. Yaitu ketika illah itu berkonsekuensi mewajibkan kepada hukum. Wa kanal mulhaqu aula, dan yang diikuti itu lebih utama dalam hukumnya, bil hukmi fihi, terkait dengan qiyas, minal mulhaq bihi, daripada yang diikuti. Contohnya seperti apa? Ka qiyas ad-darb, seperti kiasan pemukulan. Alat ta'fif dikiaskan, dianalogikan dengan perkataan lil walidaini, kepada kedua orang tua. Fit tahrim, dalam pengharamannya, bi'illatil idza, dengan ilah apa? Idza, yaitu menyakiti. Yang di sini apa? Kita urai coba. Asalnya apa asalnya? Asalnya adalah at-ta'fif, berkata itu nggak boleh. Faraknya apa? Memukul. Ya, memukul. Kemudian apa? Hukumnya apa? Ilahnya apa? Ilahnya menyakiti. Memukul sama berkata kepada kedua orang tua, itu sama-sama menyakiti. Hukumnya apa? At-tahrim, haram. Nah, kita lihat di sini, ya. Yang mengikuti siapa berarti yang mengikuti? Yaitu faraknya apa? Ad-darab. Dia memukul. Berarti apa? Lebih utama dalam apa? Dalam artian lebih besar ya. Lebih berat memukul daripada at-ta'fif. Ta'fif itu berkata aja. Berkata berkata dan seterusnya. Maka ini disebut dengan qiyas al-aula. Kenapa? Karena al-mulhaq, ya, al-mulhaq berarti darab, memukul, itu lebih utama, lebih berat daripada mulhaq bihi, yaitu ta'fifnya. Jadi ketika kita berkata aja nggak boleh, apalagi memukul dan seterusnya. Wallahu a'lam. As-tsani, yang kedua, qiyas al-musawi, qiyas penganalogian tetapi tarafnya sama. Yaitu apa? Wa huwa ma kanatil illatu fihi, yaitu ketika illah itu mujibatan lil hukmi, yang mempunyai konsekuensi terhadap hukum, wa kanal mulhaqu musawiyan, dan yang mengikuti itu sama, bil hukmi, dalam dalam hukum, fihi, dalam qiyas, lil mulhaq bihi, terhadap apa yang dijadikan qiyas tadi, ya, yang asal tadi. Jadi antara fara dengan asalnya sama, seimbang. Ka qiyasi ihraq malil yatim, seperti penganalogian membakar harta anak yatim, ala aklihi, kepada memakan harta anak yatim, biillah, dengan illat, dengan alasan at-talaf, yaitu sama-sama merusak. Ketika kita membakar, merusak. Ketika kita makan juga merusak. Nah, tapi ini sama-sama, ya, antara asal dan fara itu sama hukumnya, sama berat dan ringan itu sama. Sama-sama apa? Dengan kita membakar dan kita memakan, harta itu akan rusak, harta itu akan hilang. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara. Nah, kita lihat di sini. Asalnya apa? Asalnya
yakuluna amwal yatama, memakan harta anak yatim. Faraknya apa faraknya? Membakar harta anak yatim. Kemudian illahnya apa? Illahnya at-talaf, sama-sama menghilangkan, sama-sama menghancurkan. Kemudian hukumnya apa? Haram otomatis ya, hukumnya haram. Maka di sini kelasnya sama antara asal dan farak sama, yaitu sama-sama apa? Menghilangkannya. Kalau tadi yang pertama yaitu aula tadi, tentu beda antara memukul dengan berkata ya. Jelas memukul itu lebih berat daripada berkata As-salitsu, yang ketiga, qiyasu ad-dalalah. Apa itu qiyasu ad-dalalah? Wa huwa ma kanatil illatu fihi dalatan 'alal hukmi wa la takunu mujibatan lah. Yaitu qiyas yang illat di dalamnya menunjuknya adanya hukum, tetapi tidak mengharuskan adanya hukum tersebut. Qiyas malis sabi ala malil baligh fi wujubiz zakah fihi bijami' annahu malun namun. Seperti mengkiaskan harta anak kecil dengan harta orang dewasa dalam masalah wajib zakat, dengan alasan bahwasanya keduanya adalah sama-sama harta yang mencukupi nisabnya. Abu Hanifah berkata, wa qala al-Imam Abu Hanifah, la tajibu zakatu fi malis sabi li'annahu ghair mukhatab bil ibadat. Abu Hanifah berpendapat bahwa walaupun keduanya sama-sama dinamakan harta, tetapi zakat tidak diwajibkan kepada anak kecil. Kenapa? Hal ini dikiaskan dengan haji yang hanya diwajibkan atas orang dewasa saja, bukan anak kecil. Jadi ini menggunakan kias. Al-Imam Abu Hanifah. Ar-rabi'u, yang keempat, qiyasus syibh, yaitu kias penyerupaan. Apa itu? Wa huwa ilhaqul far' al-muraddad bainal aslaini bi aktsarihima shibhan. Yaitu mengkiaskan cabang atau far' yang diragukan di antara kedua pokok ataupun kedua asal kepada yang lebih banyak menyerupainya. Kama fil abdi, sebagaimana seperti apa? Hamba sahaya idza atslafa, ketika dibunuh. Jadi ada seorang hamba sahaya dibunuh. Fa innahu muraddatun fi dhamam bainal insan al-hur min annahu adamiyun wa bainal bahimah min annahu malun. Ini dapat dikiaskan dengan orang merdeka, karena keduanya yaitu budak dan manusia merdeka itu sama-sama manusia dan diwajibkan kisos bagi apa? Orang yang membunuh budak. Juga dapat dikiaskan dengan binatang ternak, karena keduanya sama-sama harta benda dan wajib bagi yang membunuh atau menghilangkannya untuk menggantinya. Jadi di sini ada dua ya, bisa dikiaskan dengan manusia yang merdeka karena sama-sama manusia. Kemudian yang kedua bisa dikiaskan dengan al-bahimah ya, ataupun harta. Kenapa? Karena kedua-duanya adalah harta benda yang bisa dijual,
yang bisa diwariskan, yang bisa diwakafkan. Dalam hal ini yang lebih serupa adalah dikiaskan dengan harta. Karena dapat dijual, dapat diwariskan, dan diwakafkan. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah beberapa hal yang bisa kita pelajari pada kesempatan kali ini terkait dengan syurut al-illah, syarat-syarat illah. Yang pertama adalah ketika illat itu ada, maka hukum ada. Ketika illah itu tidak ada, maka hukum tidak ada. Kemudian syarat ketiga, ketika adanya illah tidak bertentangan dengan nas, baik itu Al-Quran ataupun hadis. Kemudian terkait dengan pembagian kias, ada kias al-aula, kias yang lebih utama, yaitu terkait dengan pemukulan dikiaskan dengan perkataan kepada kedua orang tua. Maka di sini pemukulan lebih utama untuk tidak dilakukan. Ketika aja tidak boleh, maka memukul apalagi. Kemudian yang kedua, al-qiyas al-musawi, kias yang sama. Itu antara ihraq, membakar, dan juga al-aklu, memakan, sama-sama hilang, menghilangkan. Yang ketiga, kias ad-dilalah, yaitu apa? Kias yang illat di dalamnya menunjukkan adanya hukum, tetapi tidak mengharuskan adanya hukum tersebut. Seperti apa? Mengkiaskan harta anak kecil dengan harta orang dewasa dalam masalah wajib zakat, dengan alasan bahwa keduanya adalah sama-sama harta yang mencukupi nisab. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa walaupun kedua-duanya dinamakan harta, tetapi zakat tidak diwajibkan kepada anak kecil. Hal ini dikiaskan dengan haji yang hanya diwajibkan kepada orang dewasa, bukan anak kecil. Kemudian yang terakhir, kias asyabah, yaitu kias yang menyerupai, atau penyerupaan, yaitu mengkiaskan cabang yang diragukan di antara kedua pokok atau asal kepada yang lebih banyak mana penyerupaannya. Apakah penyerupaannya lebih banyak kepada harta atau penyerupaannya kepada manusia al-hur, yaitu yang merdeka. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan kepada kita untuk sama-sama mencerna ilmu yang ada dan dijadikan ilmu yang kita dapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Insyaallah kesempatan mendatang kita akan mempelajari al-istidlal. Mari kita sama-sama tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.